wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Wina. Nah, Ibu Wina akan menyampaikan pembelajaran pada tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perkembangan teknologi pangan dan kalian mampu mengelompokkan hasil panen dan juga hasil teknologi pangannya. Lalu kalian pun mampu menghitung luas permukaan benda menggunakan alat ukur satuan tidak baku. Lalu yang terakhir kalian mampu mengenal apa itu pola irama pada sebuah lagu. Nah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, untuk mengikuti pembelajaran hari ini, agar kalian tetap semangat, kalian harus mengikuti ice breaking dari Ibu ya. Nah, ice breakingnya ini Ibu namakan tepuk semangat. Ada yang sudah tahu bagaimana tepuk semangat ini ya? Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, gimana? Sudah semangat belum? Ya? Belum semangat? Oke, kita coba satu kali lagi. Siap? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay, pintar anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang pernah makan tahu dan tempe? Ya, semuanya pasti pernah memakannya kan? Dan malah semuanya juga pasti menyukai makanan tahu dan tempe. Tetapi, apakah kalian tahu bahan dasar yang dibuat untuk buat tahu dan tempe ini apa? Ya, bahan dasar untuk membuat tahu dan tempe ini adalah kacang kedelai. Lalu, kenapa kacang kedelai bisa dibuat menjadi tahu dan menjadi tempe? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita sama-sama membaca sebuah teks bacaan yang berjudul Hasil Teknologi Pangan. Nah, teks ini bisa kalian baca di buku tema kalian masing-masing ya. Coba dibuka buku temanya terlebih dahulu dan temukan teks bacaan hasil teknologi pangan. Ya, sudah? Sekarang mari kita baca bersama-sama teks bacaan hasil teknologi pangan ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, menjadi tempe, dan susu kedelai. Buah mangga dan buah stroberi bisa diubah menjadi manisan dan juga selai. Lalu daging dapat diolah menjadi kornet, menjadi bakso, menjadi sosis, dan lain sebagainya. Teknologi pangan
penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan menjadi lebih awet. Nah, selesai membaca teks bacaannya. Nah, sekarang coba informasi apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Ya, tentu saja informasi mengenai hasil teknologi pangan dan tentang manusia yang membutuhkan makanan secara terus-menerus, sehingga teknologi pangan ini sangat berguna agar makanan yang dihasilkan dapat menjadi lebih awet dan lebih lama dan bisa disimpan dan bisa dimakan secara terus-menerus. Nah, sekarang coba Ibu ingin bertanya, berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca, coba sebutkan apa saja hasil panen yang telah disebutkan di teks bacaan tersebut. Ya, betul sekali. Hasil panennya ialah ada kacang kedelai, ada buah mangga dan stroberi, juga ada daging. Nah, kacang kedelai, mangga dan stroberi dan juga daging ini termasuk dalam hasil panen. Lalu jika seperti itu, hasil teknologi pangannya apa ya? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, hasil teknologi pangannya yaitu hasil dari olahan bahan yang telah kita sebutkan tadi. Seperti kacang kedelai, itu dapat diolahkan menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, tahu, tempe, dan susu kedelai ini merupakan hasil dari teknologi pangan. Selain begitu pula dengan mangga, stroberi yang diolah menjadi manisan dan selai, itu merupakan suatu hasil dari teknologi pangan. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan apa saja hasil dari teknologi pangan dan beserta contoh-contohnya? Lalu kalian pun sudah bisa kan mengelompokkan dan membedakan mana hasil panen dan mana hasil dari teknologi pangannya. Sekarang, coba kalian perhatikan kembali teks bacaannya. Di dalam teks bacaan itu terdapat satu buah kalimat yang bertuliskan berwarna merah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, mengapa kalimat tersebut bercetak berwarna merah ya? Ya, kalimat yang bercetak merah itu merupakan kalimat utama dari setiap paragraf. Kalimat utama atau kalimat inti ini jika kita satukan akan menjadi sebuah ringkasan dalam teks bacaan tersebut. Nah, sekarang mari kita coba bacakan ringkasannya. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, sampai sini anak-anak, apakah kalian sudah mengerti tentang hasil teknologi pangan dan tentang mengelompokkan hasil panen dan hasil teknologi pangannya? Ya, pintar sekali. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kembali. Jika tadi kita sudah sebutkan berbagai macam bahan makanan seperti tempe, tahu, sosis, bakso, dan lain-lain, biasanya kalian mendapatkan bahan makanan itu dari mana? Ya, betul. Kalian bisa mendapatkan bahan makanan itu bisa dari pasar, bisa di supermarket, atau bisa juga di tukang sayur. Nah, berbicara tentang tukang sayur, hari ini Ibu punya lagu tentang tukang sayur. Ayo, siapa di sini yang sudah mengetahui lagunya? Belum ya? Belum tahu ya semua bagaimana menyanyikan lagu tukang sayur. Sekarang Ibu akan menyanyikannya terlebih dahulu dan kalian nanti ikuti ya. Siap? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur-sayur
Ya, begitulah cara menyanyikan lagu Tukang Sayur. Lagu Tukang Sayur ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah dalam lagu Tukang Sayur ini terdapat pola irama? Ya, tentu saja lagu Tukang Sayur ini memiliki pola irama. Lalu, apakah pola irama itu? Ya, pola irama adalah susunan kelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu merupakan contoh dari pola irama yang berbeda. Sekarang, coba kita perhatikan lirik lagu dari Tukang Sayur. Di setiap sisi dari liriknya terdapat berbagai macam alat musik yang berbeda. Nah, coba sebutkan apa saja alat musiknya? Ada suling, ada kecapi, ada kendang, dan ada angklung. Nah, di setiap ujung lirik terdapat pula alat musik yang sama. Nah, alat musik yang sama itu menunjukkan bahwa lirik tersebut dinyanyikan dengan pola irama yang sama. Nah, sekarang kita coba ya. Kita contohkan satu. Yang lirik yang suling. Oke, kita akan coba nyanyikan ya. 1, 2, 3. Di depan rumah kami setiap pagi. Lalu yang kedua. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah. Nah, coba. Apakah sama pola iramanya? Ya, itu tentu saja, itu sama pola iramanya. Jadi, dari lagu tersebut, ciri-ciri pola irama yang berbeda dan teratur itu terdapat pada setiap jenis alat musik yang terdapat pada setiap ujung lirik. Jika alat musik di setiap ujung liriknya sama, maka itu menunjukkan pola irama yang sama. Lalu begitupun seterusnya. Dan dikatakan teratur karena pola ini dikarenakan di setiap lirik lagu ini terdapat ujungnya dengan urutan yang sama, dengan jarak yang sama. Maka disebut menjadi nada yang teratur di dalam lagu. Nah, sampai sini anak-anak, apakah kalian sudah mengerti tentang pola irama? Ya, pintar sekali. Nah, sekarang mari kita kembali dengan hasil teknologi pangan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa tahu dan tempe merupakan salah satu contoh dari hasil teknologi pangan yang berbahan dasar kedelai. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung luas permukaan dari tempe yang kita ibaratkan dengan bentuk persegi ini. Jadi kita ibaratkan bahwa tempe itu ada yang berbentuk persegi dan persegi panjang kan. Nah, sekarang kita coba bayangkan menghitung sebuah luas permukaan tempe yang berbentuk persegi. Nih, ini ibu punya sebuah persegi dan kita akan mencoba menghitung luas permukaan dari persegi ini. Nah, kita akan mencoba hitung dengan alat satuan tidak baku, yaitu salah satunya adalah satuan persegi. Satuan persegi ini bisa dijadikan sebuah alat ukur tidak baku untuk menghitung luas permukaan pada tempe ini. Nah, untuk menghitung luas permukaan ini, syaratnya adalah jangan ada celah sedikit pun saat mencoba menghitung luas permukaannya. Mengerti sampai sini anak-anak? Nah, sekarang coba kita hitung ya. Ada berapakah luas dari persegi ini? Nah, sekarang ibu akan mencoba menghitungnya. Nah, sekarang perseginya sudah terdapat di depan. Sekarang kita coba ya menghitung luas permukaannya.
menggunakan satuan persegi. Nah, coba kita tempelkan ya satu persegi ini di ujung bentuk persegi. Nah, satu. Tekan lagi sampai bentuk persegi ini menutupi seluruh area dari permukaannya. 2. 3. 4. 5. Nah, sekarang sudah tertutup ya lapisan permukaan dari persegi ini. Sekarang mari kita hitung ada berapa satuan persegi yang menutupi permukaan dari tempe. Siap? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi luas dari permukaan tempe ini ada 9 satuan persegi. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Mengerti ya anak-anak? Jadi, syarat untuk mengukur luas permukaan benda atau luas permukaan bentuk yang lain yaitu dengan syaratnya ialah setiap permukaan ini harus tertutup tanpa ada celah satupun. Nah, alat satuan ukur tidak baku ini selain dengan bentuk persegi satuan, bisa juga dengan menggunakan segitiga satuan. Nah, sampai sini mengerti ya anak-anak? Pintar. Nah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, coba Ibu ingin bertanya, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya, yang pertama kita sudah belajar tentang hasil teknologi pangan. Lalu kalian pun sudah belajar mengelompokkan hasil pangan dan hasil teknologi pangan. Juga kalian sudah mengetahui bagaimana kalimat utama dan ringkasan pada sebuah teks bacaan. Lalu kalian pun sudah bisa mengenal pola irama lagu. Dan kalian pun sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan benda dengan alat ukur satuan tidak baku. Nah, bagaimana anak-anak hari ini pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Jika menyenangkan, coba berikan senyum terbaik kalian sekarang. 1, 2, 3. Ya, pintar sekali anak-anak. Nah, sekarang untuk mempelajari, karena kita sudah mempelajari pembelajaran 3,
Maka jangan lupa ya, di rumah kalian coba pelajari lagi pembelajaran keempat untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Saat mulai ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu Wina. Mohon maaf jika pembelajaran pada hari ini Ibu ada salah kata dan menyinggung kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.